Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Beda suaranya. Belum nyalain kali. Mik. Ya tadi udah salam ya. Cuman mic-nya mati. Oke, kita lanjut materi aja. Tapi sebelum lanjut materi, masih ada yang bingung tentang inheritance. Mau diulang lagi. Sip. Oke, codingannya kemarin gini. Yang masih bingung, Nadif ya? Oke, masih bingung ya? Jadi, gini Dip. Ibaratnya, gini. Kemarin kan kita bikin kelas yang namanya vehicle nih. Yang dimana kelas vehicle ini dia sebagai kelas parent-nya atau kelas orang tuanya. Yang dimana orang tuanya ini dia punya color, punya properti color dia. Gitu kan ya? Nah, terus saya bikin kelas baru nih. Kelas baru namanya mobil sama pesawat di sini. Yang dimana mobil sama pesawat ini kan mereka kendaraan ya. Mereka kendaraan. Nah, karena mereka kendaraan, jadi mereka bisa nih jadi anak dari si kelas vehicle ini. Gitu ya. Jadi ini orang tuanya, si vehicle ini orang tuanya, terus orang tua ini punya anak namanya car sama plane. Atau kalau kita istilahin dalam objek adalah kendaraan itu punya banyak tipe. Ada mobil, ada pesawat, motor, dan lain sebagainya ya kan. Nah, kendaraan itu pasti punya yang namanya warna. Mobil punya warna, pesawat punya warna, motor pun punya warna juga, ya kan ya. Nah, karena mereka sama-sama punya warna, kita bisa aja tuh bikin kelas yang dimana kelasnya itu objek dari semua objek turunannya. Maksudnya adalah objek gimana ya bahasa ininya. Kendaraan itu kan cuma istilah buat orang itu mau naik apa gitu kan, biar bisa kemana-mana. Ini cuma istilah doang gitu ibaratnya. Nah, objeknya itu adalah si mobil dan pesawat gitu. Oke, terus di sini mobil pesawat punya warna, karena mereka punya warna, jadi di sini disatuin aja di dalam orang tuanya gitu. Oke. Nah, cara biar objek ini itu biar bisa jadi anak dari si vehicle atau anak dari orang tuanya adalah dikasih extend di sini. Extendnya kemana? Extendnya ke kelas vehicle, yang dimana vehicle ini orang tuanya. Gitu. Karena di sini dia anaknya si vehicle, jadi dia bisa akses nih semua properti yang ada di sini. Semisal ada properti lagi, nama atau properti apa roda dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya ditambah di sini ada lagi string roda, string wheels. Ini ya misalnya. Begini. Nah, kalau kayak gini, nanti kalau semisal kalau kayak gini, mana tadi vehicle. Nah, dengan begini si plane yang dimana dia anak dari vehicle itu dia punya juga properti color sama roda tadi. Nah, karena dia adalah anak dari si vehicle ini. Gitu. Masih bingung nggak? Udah paham ya? Oke. Jadi karena dia anak, nah di sini ketika kita panggil nih di mainnya di sini yang ini misal yang P, karena dia anak, jadi dia bisa atau dia ngewarisin yang orang tuanya punya. Yaitu tadi orang tuanya punya apa? Color sama wheels. Nah, kedetek tuh ya. Kalau kita bikin objeknya, terus kita panggil, terus kasih titik. Nah, di sini muncul. Dua properti ini berasal dari kelas orang tua si plane ini, gitu. Paham? Oke. Lanjut bisa. Basic. Oke, sebenarnya ini kita belum selesai ya.
kita harus masih bahas tentang inheritance. Kemarin baru beberapa aja. Oke, kita lanjut. Di sini kemarin kita udah bikin file car sama truk ya. Yang dimana mobil itu kan banyak tipenya. Ada mobil buat balapan, ada mobil buat angkut barang. Yang balapan itu mobil racing, mobil angkut barang itu mobil truk. Gitu. Nah, di sini saya hapus dulu deh yang override-nya. Ini saya hapus dulu override-nya. Terus di sini saya hapus lagi. Sip, gini. Oke. Nah, semisal di sini di mainnya saya mau bikin list dari mobil, misal di bawah sini bikin ya. Misal list yang isinya itu objek-objek mobil. Oke. Nah, semisal saya mau tahu truk itu kan nggak cuma satu ya. Truk itu ada banyak. Ada truk kontainer, ada truk apa lagi? Iya, truk fuso, terus apa lagi? Tronton dan lain sebagainya. Nah, karena dia punya tipe-tipe juga yang banyak, jadi kita karena dia punya tipe-tipe juga yang banyak, terus si racing juga dia punya tipe yang banyak. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa aja ya bikin dua list kayak gini. List buat yang car truck sama truk. Ini ada. Ini. Terus di sini bikin yang racingnya. Racing gini ya. Nah, kita bisa aja nih bikin dua kayak gini. Racing, beginilah. Buat nge-get semua kendaraannya. Kita bisa aja masukin atau kita bisa aja bikin dua list kayak gini. Cuman sebenarnya ini adalah hal yang bisa dibilang kurang efisien. Kita sebenarnya bisa bikin satu buah list aja, yang dimana nanti list-listnya itu dia berisi kendaraan mobil, gitu. Jadi di sini ini saya hapus, ini nggak efisien ya. Nah, di sini saya bisa bikin list yang isinya car, gitu ya. Di sini saya isi cars. Terus di sini saya mau nambah nih, ini kan listnya masih kosong ya. Misal saya mau masukin si objek car racing, terus masukin objek car truck. Itu kira-kira bisa nggak dimasukin? Bisa ya. Kenapa dia bisa? Kalau saya add di sini, yang saya add itu misal car racing, ini nggak merah. Terus di sini car truck, ini juga nggak merah. Apa dia bisa nggak merah? Implement. Detection. Oke, betul. Karena mereka berdua ini sama-sama turunan dari class vehicle, jadi karena mereka berdua ini sama-sama turunan dari kelas cars, jadi mereka bisa masuk ke dalam kategori list mobil, gitu. Kalau semisal di sini extendnya saya hapus, ini ya, ini saya hapus aja. Nah, kedetek nih di sini, ini langsung ketahuan di sini. Car truck-nya jadi merah. Argumen tipe car truck nggak bisa ditugaskan ke dalam parameter yang objeknya itu harus car, nggak bisa, karena dia bukan turunan dari kelas si mobil, gitu. Itulah kenapa dia bisa dimasukin ke dalam bus mobil. Boleh diketik dulu. Oke. Di sini kita bikin list
Yang di racing kayaknya sama yang kemarin deh. Sama aja. Mid. Terus Oh, yang ininya ya. Bentar. Bisa save dulu. Terus di mana tadi? Di min. oh iya nggak merah ya. Iya, yang merah. Oh kedengeran suara saya kak. Sorry kak. Nah, Iya, kedengeran. Nggak apa-apa. Hmm? Yang mana? Ini sama ini merah. Listnya udah dibikin. Udah extend apa belum? Extendnya kemana? Dilihat lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Udah. Kenapa merahnya? Ini car yang truknya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada data. Oh, punya dia. Iya. Gimana, Nadip? Apa yang Anda bingungkan? Kenapa? Dibantu deh. Biasanya muncul ini kan, kalau error kan muncul nih kita problem ini. Enggak ada. Sudah tadi. Garing ditanya dulu ya. Oke, kalau nggak ada di sini kita mau coba nyetak dulu nih. Tapi di sini saya hapus dulu deh yang ini. Yang ini saya hapus. Ya, terserah punya teman-teman di kawan nggak apa-apa, saya dihapus aja. Biar kelihatannya enak aja. Sini kita ada 4 objek ya. Sini saya rapin dulu deh. Ini ya. Tuh. Sip. Ini juga saya hapus. Jadi nanti saya mau nyisain ini aja. Oke, list sama ini ya. Nah, ini kan kita udah masukin nih objek-objek ini ke dalam list. Nah, gimana caranya biar bisa nyetak objek-objeknya? Jadi caranya di sini. Nah, kita sekarang baru nih pelajarin yang namanya keyword as sama in. Di sini saya kasih sebuah perulangan for. Ini saya isi car gini ya. T aja deh. In cars. Nah, dari sini paham nggak maksudnya? Dari car itu kan kelas car. Nah. Maksudnya kelas car yang nama Korea dengan C. Di dalam cars yang itu. Oke. List car, maksudnya di dalam list. Oke, betul. Jadi cars, objek cars ini kan objek satuannya ya. Objek satuan ini kita paksa atau kita maksudkan ada atau berada di dalam list cars kayak gitu. Jadi di sini ibaratnya kayak kita masukin nih si ini ke dalam ini gitu. Jadi kita bisa nge-get satuan datanya. Jadi di sini kalau saya coba print di C, terus di sini misal apa ya, wheels, road deh, ini ya. Kalau saya kasih di koma, ini merah, kita lihat merahnya apa? Oh, berarti di sininya ya, di bagian cars sini. Ini saya hapus deh. Oke, ini aja.
Nah gini. Kalau di run, outputnya apa? Berapa kali? Berapa kali? Dua kali. Siap. Jadi maksudnya kan PK berarti kalau dimasukin Nah, ngeng. Di sini 0, dia kira ini. kalau dia dimasukin yang ke karet itu berarti maksudnya ke karet yang doang. Mm-mm. Kalau mau masukin sini. Mm-mm. Kalau kita pengen masukinnya ke yang karet gitu. Bisa. Oke. Sebelum kita bahas itu, kita bahas yang ini dulu nih. Yang ini. Nah, ini kan gini. Oke. Di sini saya bikin variabel car, terus isinya di sini car ya. Nah, gimana kalau di sini saya masukinnya car racing? Error apa enggak? Enggak. Di sini kan saya jelasin variabel C itu isinya adalah car. Berarti yang variabel D itu maksudnya Oke, berarti enggak ya? Yang lain? Merah apa enggak? dan sampai ini udah satu doang. Hah? Ya, merah apa enggak? Ayo. Merah enggak, Hafiz? Merah enggak? Hah? Merah ya? Tadi kalau misal ini kan saya jelasinnya variabel ini berisi car. Cuma nanti isinya saya ubah jadi car racing. Car racing. Iya, error apa enggak? Gak usah dicoba dulu. Error. Oke, jadi. Oke, kita buktikan di sini saya masukin car racing. Error. Iya, coba saya run. Berapa nyetaknya? 1. Ada yang 2? Berapa? Ada yang 2 nggak? Nih, ada. Ayo. Apain dong? Tadi ya. Tapi itu kan ini mana? Yang ini, yang ada kata print ini. Ini kan cuma ada 1 print doang. Makanya saya hapus-hapus tadi biar bersih. Maksudnya ini kan tadi variabel saya jadi kreatif. Sekarang waktu kita pengulangan skor kita Run. variabel C-nya itu mungkinnya kan kalau yang sebelumnya 2 sekarang jadi berapa? Berapa? 1 doang yang jawab. Aduh, bingung. Biar berpikir. Kalau Ya. pertanyaannya Kak, Ya. Atau kedua. Di sini kan listnya cuma 2 adanya nih. Kan saya tambahinnya 2 doang. Di sini. Ayo berpikir. Ini latih logika nih. Katanya ada yang suka nanya gimana cara latih logika. Ya kayak gini. Sama kecilnya. Ini latih logika. ini gimana? Yo. Dua. Yang lain? Tetap 2. Oke. Tadi apa nih kira-kira nih? Dibaca kodenya nih. Berapa nih? Satu. Oke, 1, 2, 1. Apa man? 1. Anu apa? Tadi 2. Oke, saya print. Outputnya adalah 2. Kenapa bisa 2? Karena masih belum berlaku. Ini nggak tahu kalau kan yang mirip mana? Oh, karena di filter ya kan? Kecuali kalau C-nya kayak gitu. Gini, bisa dilihat di sini ada biru-biru. Iya. Oke, kalau saya arahin, apa katanya? Sama ya.
Oh dia oh Isn't used. Berarti variabel ini nggak kepake. Nah, karena variabel ini nggak kepake, berarti di sini yang diingat variabel baru. Nah, betul. Yang di sini ada yang bikin variabel baru. Makanya saya tanya dulu, ini lagi logika nih. Yang di sini bikin variabel baru. Hah? berarti variabel yang itu Ya emang nggak panggil. Ini tuh cuma kasih contoh aja. cuma Bisa kepake. cuma ini Nggak kepake. Bukan nggak kepake ya. cuma ya ada doang Gitu ya. Nah, terus gimana caranya biar saya mau nyetak misal yang di kartu aja. Misal di sini saya tambah 2 kali deh yang ininya. Ini saya tambah 2 kali deh. Nih. Kalau di running ini kan seharusnya 3 ya. Ini. Oh, kayaknya ini sekarang void dia nggak bisa bikin gara-gara fitur no setting. Kalau dulu itu masih bisa dibikin void, dibikin void, angin dulu masih bisa. Sekarang udah nggak mau gitu. Jadi merah. Ya, jadi ginilah. Nah, di sini kan jadi 3 ya. Nah, gimana kalau misalnya saya mau nyetak yang karesinya aja, list dari karesinya aja. Kalau ini kan dia nyetak semua data-data listcars ya. Data-data listcar ya. Dia nyetak semua kan 3-3-nya. Nah, gimana caranya biar bisa nyetak misal yang karesinya aja, list dari car racing atau mobil balap aja. banyak diganti Jadi caranya gini. Kita cek if di sini C-nya itu, nah ini ada keyword baru nih, is car racing, maka print. Maksudnya gimana? Jadi di sini kita bikin perulangan, nanti kita cek. Kalau misalnya C-nya adalah mobil balap, maka kita print nih fungsi si mobil balap nih. Kalau di run di sini yang nyetak adalah 2 doang. Kenapa bisa 2 doang? Karena di sini di listnya kita cuma masukin karesinya 2. Kalau di sini saya bikin lagi satu lagi karesinya 3, ini saya run, dia jadinya 3, gitu. Oke. Di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kak Adit, itu nulnya dari mana, Kak? Nulnya dari ini, dari void. Di sini kan di naik kelihatan nggak? Di sini kan kita bikin fungsi yang dimana fungsinya ini void nih, nggak mengembalikan nilai. Jadi karena nggak mengembalikan nilai, ketika bikin nanti, nah ini dia dan nolnya. Gitu. Oke, boleh di dulu. Kalau bingung tanyain aja. If car-nya is racing, racing itu mana ada? Gus. Movie. Aduh. Else if berarti yang tadi yang variabelnya C yang baru terbuat ini dia kayak dipaksa masuk gitu. Yang ini, Yang bawah yang bawahnya yang core. yang ini, Iya, kita yang atas. yang ini. Iya. Yang variabel C itu berarti kayak kita paksa masuk gitu. Kita buat variabel baru. Ya ibaratnya gini deh, ini tuh fungsinya buat nge-get satuan dari data listnya. Iya, kita doang gitu. Ya buat nge-get satu persatu data listnya. Dengan data listnya yang doang hari ini. Data listnya kan udah ada isinya. Oh, iya. Cars, di sini kita tambah add cars tambahkan objek sekian, cars tambahkan sekian, cars tambahkan sekian, tambah sekian.
Nah, ini salah satu cara biar kita bisa nge-get data satuan dari listnya. Yaitu dengan cara di sini kita bikin variabel. Gampangnya sih gini, car bikin cars. Ini biru karena nggak dipanggil car. Oh, Car. gimana berarti cara yang di forum ini Hah? variabel baru, Iya, variabel baru. variabel baru yang baru kita masukin. Ya, variabel baru buat nampung ininya, kesatuannya. Gitu. Mas coba yang car racing sama car truck ya bentar. Yang mana? Car racing sama car truck. Oke. Bentar. Wait, konten. Bentar. Oh. Itu extend juga ya? Kenapa? Extend. Ya, extend juga. Karena dia kan mobil balap, mobil truk. Dia extend ke car terus apa yang diambil dari car? Yang dari car yaitu car punya fungsi road. Car itu orot. Nah, Orot car punya fungsi ini. jalan. Terus ketika dipanggil berarti Kita manggil objeknya. Itu berarti dia yang ada di maskarnya. Karena dia merupakan turunan dari maskarnya. Begitu. Mana tadi? itu jadi void bus itu. Ya, kenapa? Jadi void Yang ini. apa tadi itu? Jadi void container bukannya pakai yang apa tadi itu car road. Beda nama ya. Jadi kalau yang road tadi, yang di dalam ini kelas 3, itu bisa dibilang fungsi untuk semua mobil. Kan semua mobil itu udah pasti jalan ya. Udah pasti jalannya itu bunyinya ngeng lah. Ibaratnya ya kayak mobil balap, mobil truk itu kan pasti gitu kan buat jalannya. Nah terus di sini saya bikin objek mobil truk misal. Mobil truk itu kan katakanlah dia punya keunikan sendiri gitu. Misal mobil truk itu dia bawa kontainer misalnya. Bawa kontainer, dan itu kan keunikan yang hanya dimiliki si mobil truk ya. Nah jadi nanti si fungsi kontainer ini dia cuma dimiliki oleh objek car truk aja. Begitupun yang mobil racing. Mobil racing pun dia kan punya keunikan sendiri, yaitu punya ini nos gitulah. Jadi di sini dibikin fungsi nos. Tuh. Jadi karena di sini nyetak cuma kata mueng doang. Mueng. Ya. Udah sampai sini. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Ayo. Apa yang kira? Quote-nya dihapus. Itu list car. Cuman yang lagi mas. Iya. Di scroll ke atas. Nah, Oke. Gini dong sih yang baru. itu listnya tuh list kosongan aja yang nggak ada isi. Ya ini listnya kosong. Habis itu listnya diisi nih di sini. Ditambah. List cars ditambah dengan mobil racing. List cars ditambah mobil truk. Gitu. Panjang nih kita bahas tentang ini. Itu yang list yang kurung sudut car itu apa? Yang ini. Iya. Oh ini maksudnya list cars itu berisi mobil-mobil gitu. Berisi objek-objek car. Yang dimana objek car ini dimasukkan ke dalam kan sebuah variabel cars gitu ya. Jadi list ini isinya itu cuman boleh objek-objek car gitu. Kayak generik gitu ya? Ya, betul.
Udah, mau nyanyi nggak? Merah di mana? Nulis dulu. Coba saya cek. Coba lihat kedepannya. Ada nggak? Ini kan nggak ngetik ini kemarin, nggak ngetik si function turunannya. Jadi si mobil racing ini dia punya keunikan yaitu punya netro push, itu punya nos. Bisa? Tinggal perutnya bisa. Oh isinya keturunan dari ini. Lalu naruh. Cuma boleh busnya. Iya Mas. Harus. Ya. Itu kan ada kelas racing, extendnya inherit ke kelas car. Nah itu nggak perlu kayak secara eksplisit nuliskan fungsi yang ada di kelas car. Coba lihat kanan. Ya biasanya kalau ini Jangan kembali ke ini hapus MD. Ya kan pertama. Ini C kan itu. Ini gimana kan? Itu benar. Jangan lupa ini harus. Dilihat dari iPhone. Kamu bikin nama kelas car-nya C-nya besar apa kecil? Ivan? Kecil. Dia pilih ini kecil. Ivan bikin ini kecil gitu. Oh, kecil. Ini harus. Jadi. Saya mana saya? Ini. Baru. Lihat di situ kan tadi saya jelasin ya main, terus di sini itu car in cars, terus yang ini itu berasal dari ini, yang ini berasal dari ini.
Ini. Lagi kan. Yang yang jadi balik-balik tahu namanya kalau sih. Setting car. Udah sampai sini. Udah sampai sini. Oke, kalau udah, ada yang mau nanya dulu nggak? Gak ada. Sip, kalau nggak ada kita lanjut. Tadi ada yang sempat nanya, nah ini kan aneh kan ya? Di sini kita jelasinnya variabel C ini isinya car, tapi di sini isinya malah car racing. Nah, kenapa dia bisa? Karena dia turunannya. Nah sekarang, misal saya mau coba print si car racing ini, tadi kan car racing ya. Terus car racing itu kan punya nos, punya bus di sini kan ya. Nah semisal saya mau akses fungsi bus ini, kira-kira bisa atau enggak dengan akses si variabel objek ini di C? Bisa. Oke, kita coba. Di sini saya komen aja. Komen. C di sini. Saya panggil ya. C kan ya? C titik. Ada nggak? Bus. Nggak kenal. Ini nggak kenal. Bus nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Poinnya dihapus sama aja poinnya dihapus. Oke. Iya, yang root ada kan? Dihapus juga sama aja, yang harus. Oke, titik udah ketemu nih bus. Atau jangan bus deh, di sini saya ganti lagi jadi truk, car truk misal. Ini ya, ini juga nggak error karena si car truk ini dia turunan dari car. Oke, dari sini saya akses. Si truk tadi punya apa? Kontainer. Nggak ada, padahal kan isinya car truk ya. Tapi di sini yang kita pengen variabel C isinya car. Nah, kenapa bisa nggak mau? Soalnya di sini yang kedetek itu adalah si car-nya. Gitu. Nah, gimana cara biar bisa akses si car truk-nya? Oh, artinya diganti car truk. Misal ini jangan car truk, car racing aja. Racing. Gimana cara biar bisa akses sih car racing-nya? Itu caranya adalah kita menggunakan keyword yang namanya as. Jadi sini saya print. Oke. Pertama kasih kurung dulu. Nah di sini saya isi dengan apa tadi? C ya. C as. Nah, car racing. Ini. Terus titik. Ada tuh bus. Titik koma. Di sini merah soalnya void tadi. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini kalau saya run, itu adalah ngoeng. Bisa ya. Jadi keyword as ini adalah maksudnya C sebagai akses. Gitu. Oke, boleh coba. Untuk setiap cars car racing Aduh, kita coba lagi. Misal di sininya car racing ya. Di sininya car racing kan ya. Tapi di sini semisal asli bukan car racing, tapi car truk. Terus di sini saya panggil si benar. Mau atau enggak? Di sini merah karena masih ini ya, masih void. Mau apa enggak? Yang lain? Mau? Bisa atau enggak maksudnya? Kepanggil enggak nanti meternya? Hah? Mau bisa. Bisa ya? Bisa. Ivan? Bisa, tapi beda printernya kan nggak kepake. Bisa tapi beda gitu ya. Kan di sini saya bikin C. Iya, ini kan asli yang maksa juga. Bisa ya. Bukan maksa tapi sebagai C sebagai karakter. Nah, di sini kan C-nya itu di sini car, tapi di sini car racing, terus di sini bisa as sebagai karakter. Muncul atau enggak? Muncul ya. Oke. Kalau di run di sini bingung ya, muter-muter ya. Muter-muter.
Kalau dia di sini muncul ya bukan gimana gitu. Error karena di sini apa tuh? Tipe karesi bukan subtype dari construct. Di sini kan intinya karesi. Terus di sini kita sebagai construct yang ngaco lah. Nggak bakal ngeprint. Mungkin dari segi kodenya dia nggak merah, tapi pas dijalani error. Nah ini bahaya nih. Jadi jangan terlalu sering memaksa kode gitu. Jadi meskipun misal ada kode yang merah nih, bukan merah sih, ada kode kayak gini, tapi kita belum tahu nih kode ini, variabel ini dia isinya apa. Nah kita nggak boleh sembarangan asal paksa S sebagai apa. Kita harus cari secara detail bahwasannya C ini dia isinya apa nih. Kayak gitu ya. Oke, boleh dicoba. Tadi ya. Share nih biar yang merahnya nggak mengganggu. Sip. Aduh. Error. Apa error? Udah. Coba belum? Udah. Coba dulu.
Mau nanya dulu nggak? Hah? Aduh. Udah belum guys? Gitu ya. Kalau apa? Oke, ini di sini Mas Adam, saya di sini aja ya. Jelasin ya. Oke, Mas Adam nanya nih. Ya, dia nanyanya di ini, di chat. Kedengeran nggak suaranya Mas Adam? Halo? Tes. Jawab dah. Ya. Iya, aduh. Ya. Kenapa, Kak Adit? Ada suaranya? Kak Adit? Ada suaranya? Ada Kak. Ada suaranya? Oke. Nih, saya jelasin di sini ya. Oke. Jadi Mas Adam itu tadi dia nyoba gini guys. Di sini car-nya itu dia isi car racing. Terus dia nanya, kalau misal ini diisi car racing, as-nya jadi warning katanya. Unnecessary cash. Gitu. Di sini. Jadi katanya pakai S warning. Kenapa dia warning? Di sini dia warning karena di sini udah jelas. Adam, di sini udah jelas bahwasannya variabel C itu yang isinya car racing itu ya memang isinya car racing. Gitu loh. Di sini kan variabel C itu kita masukkan, cara bacanya gini. Variabel C itu harus berisi car racing di sini. Kita baca yang ini dulu. Variabel C itu harus berisi car racing. Maka di sini ketika kita isi car racing, dia nggak ada error, kode fine aja. Nah, ketika di sini dikasih S kayak tadi ya, nah dia jadi warning. Kenapa jadi warning? Karena di sini udah jelas. Di sini udah jelas bahwasannya si C ini dia adalah car racing, gitu loh. Masa udah jelas dijelasin lagi? Program juga dia udah paham gitu loh. Oh ini udah jelas, ngapain lagi dijelasin sebagai car racing lagi? Kan di sini udah jelas bahwasannya car racing. Di sini car racing, di sini car racing. Nah kalau ini diubah jadi var, baru di sininya, sebentar. Bukan var. Kalau di antum tadi var nggak merah ya, Bang Adam?
Nggak merah. warning, maksudnya nggak warning kan di sini? Nggak warning kan? Kalau dikasih var, Enggak. nggak warning. Nah kalau di saya warning nih di sini. Di saya warning. Kalau dihapus, nah ini bisa gini juga. Kenapa dia warning? Kalau di saya nih, kalau di saya dikasih var dia warning kenapa? Karena mungkin si variabel ini udah paham. Oh variabel C ini dia isinya adalah mobil balap. Jadi nanti di sini dia var-nya itu dia udah ngisi car racing gini. Tapi kalau di sini saya isi car, nah gini, baru di sini warnanya hilang nih di sini. Kenapa dia warnanya hilang? Karena di sini memang variabel ini kan nggak jelas ya. Di sini kita nyuruhnya itu masukin car, tapi diisi car racing, gitu loh. Kan nggak jelas di sini ya. Di sini car, tapi di sini car racing. Nah maka di sini kita jelasin gitu. Variabel C yang dimana dia itu car, itu kita ubah ininya konsepnya jadi sebagai car racing kayak gitu. Paham nggak? Atau di sini biar nggak bingung, saya kasih car deh. Kayaknya kalau pakai huruf inisialisasi pada bingung nih di sini. Di sini saya kasih car. Nah gini ya. Variabel car isinya adalah car racing. Yang dimana tadinya di sini saya suruh buat isinya adalah objek car, bukan car racing. Kayak gitu ya. Emang OOP ini materi yang bisa dibilang membingungkan. Jadi wajar kalau ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang pusing, itu wajar. Ini bukan materi yang menyenangkan. Khalid seneng kok Kak belajar OOP. Kenapa? Khalid seneng belajar OOP. Khalid emang belajar OOP. Kenapa? Khalid seneng. Oh, nggak jadi deh Kak. Oh, Khalid seneng katanya kalau belajar OOP. Oh, aduh. Siap ya. Berarti ya, diulang-ulang dulu nih. Saya nggak ngajar. Iya Kak, udah nggak ada warning. Udah nggak ada warning kan ya? Gitu. Jadi paham nggak maksudnya yang tadi saya jelasin ini? Iya, makasih banyak Kak. Oke, sip. Sama-sama. Kenapa Ivan? Ini maksa. Ya bisa dibilang maksa, tapi lebih bagusnya dibilang car ini kita isi dengan sebagai gitu. Car sebagai car racing. Bener sih, maksa juga benar. Karena di sini kan kalau kita isi car truck, ya fine-fine aja kan ya tadi ya. Ya bisa dibilang maksa gitu. Gitu deh. Udah. Ini inheritance. Habis ini kita masuk ke abstract class. Interface apa itu? Oke, dari sini sampai sini dulu deh. Udah belum? Udah paham belum? Atau masih muter-muter? Yakin nggak ada yang dibingungin? Nggak ada yang mau ditanyain? Oke, enggak. Oke, berarti nggak ada ya. Kita lanjut deh. Kita lanjut ke materi tentang Nah, abstract class sama interface. Ini kita masih nyambung materi yang inheritance. Jadi di sini boleh di ini aja deh. Di rename inheritance jadi inheritance dan abstract. Atau gini aja deh. Gini aja deh. Bikin baru ya. Taruh saya di sini panggil dulu deh. Desktop belajar modal. OP ya. OP di sini. Ini masih berhubungan sama inheritance. Jadi materi kita ini bakal selalu berhubungan nanti. Di sini bikin folder baru aja. Namanya abstract dan interface. Kalau udah, nah ini semua file yang di inheritance semuanya di copy aja.
copy, terus paste di dalam abstrak kelas. Sip, gini ya. Inheritance-nya boleh ditutup. Kita fokus di abstrak kelas. Iya, di copy aja. Ini saya buka khusus deh, abstrak kelas. Close. Oke, kalau udah di main-nya di sini kita rapiin deh kodenya. Yang dari sini, yang objek-objek ini kita hapus semua. Ini hapus, terus ini juga sama dihapus. Atau ini aja dihapus, terus yang ininya perulangannya dinyalain lagi. Sip, sisain gini aja. Ya, sisain kayak gini kurang lebih. Udah disisain ini. Saya dapat gaji. Tidak malah kita astagfirullah. Yang pagi itu breakfast dengan kentang seperti itu. Ini saya marah. Saya marah dia harus kebiasaan nasi lagi dia simplifikasi. Gimana jawab? Gimana? Oh, berapa tuh di? Berapa? Jadi mana di? Di bawah kali. Kenapa mahal? Karena Gak ada hal. Itu dari ini nggak mau deh. Montan. Import dulu ya dari Arab. Dari kota dari pondok. Kenal banget. Di bawah ini juga. Itu ngomong waktu. Eksperimen di kota. Lanjut ya. Oke, masuk ke materi tentang abstrak kelas. Lumayan berat nih. Saya jelasinnya mana gampangnya ya. Ini deh.
Aduh, bentar, Robert. Ada batu di di magnet ini. Gak muncul dia. Masuk. Iya. Bisa. Ini diangkat repotnya dikit. Kan magnet dong, Bang. Iya benar. Bagus itu masuk. Iya, enggak tahu batunya. Ini pakai selatan. Hah? Sekarang ini pencet. Oh, deh. Nah, belok dia. Oh, ini. Oh, udah. Sip. Service ya. Abstrak kelas. Kayaknya kemarin saya sempat singgung-singgung deh tentang abstrak kelas ini. Jadi abstrak kelas itu kita tahu bahwasannya mobil itu kan dia cuman objek yang bisa mencangkup banyak kriteria yang mobil-mobil yang tipe-tipe mobil itu punya. Paham nggak? Maksudnya kayak contoh mamalia. Mamalia itu kan dia punya mamalia itu kan bukan sebuah bukan sebuah objek, tapi mamalia itu dia cuman kayak pencangkupan untuk hewan-hewan yang menyusui, ya kan ya? Nah, jadi abstrak kelas ini adalah fungsinya itu biar objek yang mencangkupi semua itu nggak bisa digunakan. Jadi semisal, nah yang kita tahu ini kan mobil ya, yang dimana mobil ini seharusnya nggak usah kita panggil objeknya. Kenapa nggak usah kita panggil? Karena kan di sini cuma keterangan mobil aja. Sedangkan mobil itu banyak tipenya. Ada Avanza, Toyota, dan lain sebagainya. Terus ada juga mobil truk, mobil racing. Nah, yang kita get itu adalah seharusnya mobil tipe mobilnya, kayak mobil racing dan mobil truk. Nah, seharusnya yang si mobil ini, dia nggak usah dipanggil atau nggak usah dibikin objek. Dia itu seharusnya isinya adalah persiapan untuk objek-objek mobil-mobilnya, gitu loh. Kayak mobil racing dan mobil truk. Nah, jadi karena ini cuman objek yang mencangkupi, seharusnya ini nggak boleh dibikin objek nih. Si ini itu seharusnya nggak boleh dipanggil. Nah, di sini kan kalau misal kita panggil nih cars, terus di add car, nah ini kan bisa ya. Ini bisa. Seharusnya ini nggak boleh. Seharusnya mobil ini nggak boleh dimasukin ke dalam list mobil. Seharusnya dia cuma boleh untuk persiapan data aja. Gimana caranya biar objek ini dia nggak bisa diinisialisasi, nggak bisa dibikin, atau nggak bisa dipanggil? Caranya adalah dibikin abstrak. Jadi di sini di carsnya, di car sebelum kelas itu kita kasih kata abstrak. Nah ini save. Nah udah kelihatan ya di mainnya, jadi ada yang merah nih. Kalau dilihat di sini merahnya, nah di situ di carnya. Abstrak class can be inisialisasi. Jadi kelas abstrak itu nggak bisa diinisialisasi. Jadi karena dia objek yang mencangkupi semuanya, jadi kita nggak boleh inisialisasi. Gitu. Jadi nanti objek ini adalah objek untuk persiapan aja. Persiapan untuk mobil-mobil yang ada gitu. Kayak gitu. Tapi kalau manggil yang yang manggil roadnya bisa. Manggil apa? Apa sih namanya fungsi ya? Manggil fungsinya.
manggil fungsinya juga nggak bisa seharusnya. Karena kan ini nggak bisa dibikin objek. Nah, jadi yang root itu bisa dipanggil kalau kita bikin objek si racing gini. Jadi sebenarnya sama aja, cuman kita nggak bisa langsung manggil dari KD, tapi dari KD bisa. Iya, gitu. Jadi objek ini itu nggak boleh dipakai gitu loh. Ibaratnya buat persiapan doang. Tapi objek-objek yang lainnya, kayak misal mobil racing, mobil truk, mereka bisa nih akses fungsi-fungsi yang ada di card gitu. Karena mereka adalah turunan dari kelasnya. Gitu. Sini saya coba hapus. Dari sini pun udah kelihatan kan, root di sini bisa diakses. Nah, gitu. Jadi itu adalah fungsi dari abstract class. Di card sini boleh ditambahin aja. Kasih keterangan boleh. Abstract class adalah abstract class itu biar kita nggak bisa bikin objek dari suatu kelas ini. Jadi fungsi kelas ini buat persiapan doang. Begitu guys. Ibaratnya ini buat persiapan doang gitu lah. Oke, udah sampai sini. Kalau udah, di sini saya coba hapus nih. Ikutin saya. Di sini saya kasih nilai kembalian nih, string. Jadi di sini nanti return wing mana nih? Wing gini. Titik koma. Atau boleh diringkas saja karena ini satu kode doang kan ya. Bisa diringkas aja nih. Jadi short gini. Klakson bahasa Inggrisnya apa klakson? Horn, Kak. Hah? Horn ya. Oke. Misal di sini setiap mobil kan punya klakson ya. Yang nggak punya klakson cacat nih mobilnya. Jadi di sini kita bikin deh string horn. Ini harus pakai bahasa Inggris. Nah ini baru lagi nih. Dengan abstract class kita bisa bikin sebuah function yang nggak diinisialisasi atau functionnya itu nggak diisi. Jadi kita cuma cukup siapin nama functionnya aja apa, terus tipe kembaliannya apa. Nah, diisinya itu nanti kan seperti yang kita tahu mobil itu pasti bunyi klaksonnya beda-beda. Ada yang tit, ada yang tat gitu, beda-beda kan ya. Nah, di sini kita siapin dulu klakson mobil punya klakson. Nah terus di sini jadi merah dia, merah. Kalau kita lihat di sini dia minta mengimplement fungsi hornnya. Jadi di sini klik aja. Nah di sini kita override nih satu metode horn. Nah di sini kita isi mobil racing, semisal dia bunyi klaksonnya, di sini return ya. Apa bunyi klakson mobil racing? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Apa? Ceritanya. Ini. Ini salah. Ini yang
mobil racing. Nah, kalau truk, misal di sini truk, ini juga merah nih. Kita implement aja di sini. Arahin kursornya ke yang kriwil-kriwil, quick fix, create one mixing method. Nah ini, salah. Ini, terus diisi deh, di sini. Di sini di print. Sorry, return ya. Return di sini yang di return adalah Oke. Kebayang nggak dengan kayak gini maksud dari fungsi ini? Jadi di sini kita siapin doang. Kalau tidur suka mangap emang, Nadib. Kalau tidur suka mangap. Oh kecapean. Santai Nadib, bentar lagi nih. Oke, boleh diketik dulu. Ayo diingat tadi saya nambahnya di mana aja. Diingat saya nambahnya tadi yang ditambah di mana aja. Anaknya siapa? Ya, si anaknya Kar di apa aja anaknya Kar? Sip. Allah Akbar. Masuk Adam. Mayday. Nah, yang apa? Yang truk merah ya? Merah nggak truknya? Merah kan? Hornya merah. Kenapa merah? Harus isinya harus di return. Nih begini guys. Nah gini return. Tes Adam masuk Adam. Jadi cara bedain fungsi yang buatan dari kelas itu sama fungsi dari turunan itu perbedaannya di sini. Ada cut override. Jadi kalau ada cut override berarti fungsinya itu adalah fungsi turunan gitu. Kalau override. Kalau kayak gini doang nih, ini kan fungsi biasa. Nah, kalau kayak gini doang berarti dia fungsi punya kelasnya itu sendiri. Gitu. Kalau yang di racing berarti jadi hot juga. Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak apa. Udah sama-sama sini. Cukup palang ya? Cukup pusing. Controller. Oke, tambahan nih. Di car ini kan tadi kita isi suara bunyi mobil itu mereka ngueng semua ya. Nah, ngueng semua. Kita setnya ngueng semua kan di semua mobil. Nah, kita bisa ubah nih, semisal bunyi
ketika mobil racing jalan itu beda misalnya. Sini kita tinggal override lagi aja. Di sini tinggal panggil road. Nah, nanti dia override juga. Cuman di sini kalau kita panggil road, itu defaultnya dia ngasih return super road. Maksudnya super road ini apa? Jadi super ini adalah maksudnya kelas dari parentnya sini. Ini kelasnya kan ini, kelas parentnya ini kan si car. Nah, super road maksudnya adalah dia ngambil fungsi yang ada di kelas road isinya. Gitu. Nah, ini bisa kita ubah nih. Misal suara mobil racing. Ketika jalan dia suaranya bukan ngoeng-ngoeng tapi set gitu. Set gitu. Gitu ya. Lagi nih. Terus yang mobil truk juga sama nih. Misal diubah. Kalau saya override lagi, road di sini diubah ininya. Mobil truk misal ketek misalnya. Ini dihapus. Nih. Coba di ini dulu. Aduh, banyak banget sih yang perlu di. Sudah guys. Gampang lah, tinggal ketik road muncul. Nggak lama ini. Ini gampang loh. Gampang ya. Rusak. String horn. Lihat kelas karnya kak. Kelas karnya. Kelas karnya cuma ini doang kok. Nih. Defaultnya kan di set ini yang moing.
Karut gini ya. Nah, nanti kalau di run, printnya berapa kali? 2 kali ya. Kalau di run, nah, set. Kenapa? Ini sebenarnya dia nyetak 2 nih. Cuman karena katanya sama, jadi dia kayak ditimpa gitu. Begitu ya. Ini dia nyetak 2 kali. Ini ada tulisan 2-nya. Gitu. Kalau di sini misal penasaran kalau di print yang ininya, yang horn-nya, bisa. Nah, di sini ada horn-nya dipanggil di run. Nah, bunyinya tent. Gitu. Ayo, cepat terus. Kepala pusing. Ya, ini materi terakhir. Tok, ketik aja. Kalau ada yang mau nanya, tinggal tanya. Ya, yang pen nggak kepake. Sini kan kita cuma bikin yang keras doang. Begitu ya. Apalagi tuh? Apa di tangan saya? Iya. Oke. Keputusan ada di naik dua. Iya. Coba membuat menjadi gorengannya karena sampingnya. Geresan. Masuk OP udah surrender masa. Sepertinya dua. Adom, tes Adom. Tes Walid, aman, Iden. Aman Dam. Alhamdulillah. Anak kira antum AF gak Dam? Salah, belajar penting. Oke, boleh di tutup. Cek. Untuk pertemuan kali ini selesai, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih semuanya yang udah ikut kelas buat malam hari ini. Gitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.